Perkenalkan, nama saya Gracia Sosana Sirait. Saya dari UPT SMP Negeri 45 Medan. Jenis lomba yang saya ikuti ialah storytelling. Di hari ini, saya akan menceritakan seorang pahlawan nasional yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Sumatera Utara. Inilah dia, Sisingamangaraja 12. Sisingamangaraja 12 merupakan seorang raja dari negeri Toba, Sumatera Utara. Beliau lahir di Bakara pada 14 Februari 1848. Sisingamangaraja 12 naik tahta menggantikan sang ayah yang merupakan seorang raja sebelumnya, yaitu Sisingamangaraja 11. Sisingamangaraja 12 juga dikenal sebagai Patuan Besar Opu Pulo Batu. Nama Sisingamangaraja 12 baru digunakan setelah ia naik tahta menjadi raja. Pada 1876, Sisingamangaraja mengumpulkan warga di Balige untuk bersepakat berperang melawan Belanda. Pasukan Belanda yang pada saat itu sedang menuju Bahal Batu untuk menyusun benteng pertahanan. Hal itu memprovokasi Sisingamangaraja yang kemudian mengumumkan perang. Pada 1878, penyerangan ke pos-pos Belanda pun mulai dilakukan. Pada 1 Mei 1878, Bakara, pusat pemerintahan Sisingamangaraja, diserang oleh kolonial Belanda. Namun, Sisingamangaraja dan pengikutnya berhasil melarikan diri dan terpaksa mengungsi ke dalam hutan. Sisingamangaraja 12 dan pengikutnya terus melakukan perlawanan terhadap Belanda secara bergerilya. Pada 1883 sampai 1884, Sisingamangaraja dan pengikutnya melakukan penyerangan ke pos-pos Belanda yang ada di Uluan, Balige, dan Tangga Batu. Melihat hal itu, pasukan Belanda tidak tinggal diam. Pasukan Belanda pun berusaha memperkuat dan memperlengkapi persenjataan pasukannya. Dan pada 1907, Belanda melakukan penyergapan terhadap Sisingamangaraja. Penyergapan tersebut membuat Sisingamangaraja dan pasukannya terkepung dan terhimpit. Penyergapan dipimpin oleh Hans Christoffel di perbatasan Tapanuli Utara dan Kabupaten Dairi. Sisingamangaraja menghadapi pasukan Korps Marsose dengan senjatanya yang sekarang tersimpan di Museum Belanda, yaitu pisau gajah dompa. Penembak jitu pasukan Marsose, Kopral Sodoka, mendaratkan tembakan ke kepala Sisingamangaraja tepat di bawah telinganya. Dar! Menjelang napas terakhirnya, dia tetap berucap, "Au, Raja Sisingamangaraja." Turut gugur juga dua putranya, yaitu Patuan Nagari dan Patuan Anggi, serta Putri Lopian turut gugur karena berusaha menghalangi tembakan yang diarahkan ke ayah mereka. Sungguh kejam sekali pasukan Belanda ini. Sisingamangaraja 12 wafat pada 17 Juni 1907 dan dikebumikan Belanda secara militer di Silindung. Pada 1953, makamnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Nasional yang ada di Sopo Surung, Balige. Sisingamangaraja 12 dan keluarganya dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Indonesia nomor 596/1961. Untuk mengenang semangat perjuangannya itu, nama Sisingamangaraja diabadikan menjadi nama jalan di beberapa kota di Indonesia dan digunakan juga
dalam pecahan uang kertas 1000 pada tahun 1987. Ada universitas yang menggunakan nama Universitas Sisingamangaraja 12. Dan yang terakhir, ada bandara yang menggunakan nama Sisingamangaraja di Silangit. Itulah cerita tentang Sisingamangaraja. Sekian dan terima kasih. Merdeka, merdeka, merdeka.